Shalom, Boker Tov everybody. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baik, hari yang dahsyat. Kita semua sama-sama bergabung kembali lewat live streaming ini. I welcome you, I greet you, I welcome you in the grace of our God. Aku menyambut Anda semua di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Dia yang membawa kita kembali pada hari ini untuk kita bertemu kembali, untuk kita bersekutu kembali. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita sudah datang kepada Dia untuk mendengar apa yang Dia mau katakan. Apa kabar Anda? How is your weekend? How was your weekend? Bagaimana akhir pekanmu? Saya yakin di akhir pekan yang Anda barusan lalui adalah satu momentum yang sangat luar biasa. With your family, bersama dengan keluarga, tentunya bersama dengan firman yang kita terima hari-hari ini. Oh my God, so great. Our God is great and our God is good. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita kembali pada hari ini, ada tentunya firman yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagi kepada Anda semua. Namun mari kita minta kepada Dia pengertian. Kita sapa dulu Dia yang telah memberikan hari yang baik. He gave us good day. He gave us the Yom Tov, hari yang baik hari ini. Kita bisa berkata satu dengan yang lain, Boker Tov, yang artinya selamat memasuki hari yang baik. Mari kita sapa kepada Dia yang memberikan hari yang baik. Oh, terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami hari yang baru, hari yang baik untuk kami masuk di dalamnya, bekerja kembali. Kami mau bersama dengan Engkau melalui sepanjang hari ini. Bersama dengan firman-Mu. Kami mau firman-Mu menaungi kami. Kami mau firman-Mu ada di dalam hidup kami, dalam hati pikiran kami, dan di dalam mulut kami. Sebab Engkau membukakan kepada kami bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan buat pemberian yang terbaik yang adalah firman-Mu, yaitu diri-Mu sendiri ya Aba, di dalam anak-Mu Yeshua HaMasiah. Terima kasih kami menyambut firman-Mu. Amin, amin. Oh my God, God is good. Nah, pada hari ini ada perenungan yang saya mau bagi yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Isaiah 55 dan the 11th verse. Yesaya 55 ayat yang ke-11 saya mau bacakan buat kita semua supaya kita kuat dan kita mantap karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sekali lagi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. So shall my word be that goes from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Firman Tuhan akan berhasil, firman Tuhan akan tergenapi, dan firman Tuhan itu akan berbuah banyak, akan melimpah dari apa, it shall prosper, itu akan berhasil, itu akan melimpah dari apa yang disuruhkannya, dari apa yang disampaikannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi dan sebelum-sebelumnya, Tuhan memberikan pemberian yang terbaik kepada kita, yaitu firman-Nya. Dia mau ketika kita menangkap firman-Nya dengan sungguh-sungguh, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, lalu kita mulai terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita tidak lagi ditawan oleh perkataan-perkataan yang berasal dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi now our life, ketika kita menyambut firman, maka ketika firman itu masuk dalam hidup kita, kita betul-betul berkata, Tuhan, aku mau tinggal di dalam firman-Mu. I want to dwell in you. Aku mau tinggal. Makanya ingat gak pada waktu Yesus berkata begini, tinggallah di dalam aku. Bukankah kita berkata dalam Yohanes pasal yang pertama apa dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Dia, dan firman itu adalah dirinya sendiri. Sekarang kalau Yesus berkata, dwell in me, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku. Nah, ayat yang barusan kita baca, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, setiap firman yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, bahkan akan berhasil. Ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan akan berhasil. It shall accomplish what I please and it shall prosper. Itu akan berhasil dan itu akan melimpah, berbuah banyak. Bayangkan waktu Yesus berkata, tinggallah di dalam firman-Ku. Sekarang kita mengerti, dulu kita tidak paham apa yang dikatakan. Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mari kita lihat ayat itu yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dikatakan, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam
Kamu tinggallah di dalam aku. Yohanes 15. Kita buka dulu Yohanes 15. Mari kita kembali melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan atas kehidupan kita semua. Undangannya dikatakan begini. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Yohanes 15 ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh ya. Kita ingat lagi. Sudah pernah dibagikan tapi hari ini, hari Senin ini hari yang baru. Roh Kudus suruh saya untuk mengingatkan kembali. John 15, 4 and 7. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat ketujuh. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ketujuh sekarang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan baik. Tadi Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah sia-sia dan selalu akan melaksanakan apa yang disuruhkan dan akan berhasil. Sekarang Yesus berkata begini, tinggal di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Artinya begini, kalau kita tinggal di dalam firman yang tidak pernah gagal, tinggal di dalam firman yang tidak pernah gagal, my friend. Tinggal, dwell in the word that never fail. When the Lord is inviting us to dwell in Him means dwell in the word of the Lord that never fail. Tinggal di dalam firman yang tidak pernah gagal. Jadi kalau kita tinggal di dalam firman yang tidak pernah gagal, maka apapun yang kita ucapkan, yang kita doakan, pasti berhasil. Because why? We are dwelling in the words which never fail. Arti dengan kata lain, we are in the reality. Kita ada dalam kenyataan, dalam firman yang tidak pernah gagal. Ini yang Tuhan mau supaya kita alami dalam hidup kita. Di dunia ini yang sudah dikuasai oleh dosa. Tapi akan ada orang-orang yang tidak dikuasai oleh dosa. Akan ada orang-orang yang hidupnya berkemenangan selalu. Akan ada kehidupan orang-orang yang selalu berhasil, selalu menang dan berbeda atmosfernya. Di luar atmosfer stres, tekanan, keraguan. Tapi orang-orang yang ada di dalam firman ini beda atmosfernya. It's a joyful atmosphere. Atmosfer yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Di dalamnya kita akan melihat keberhasilan selalu ada di pihak kita. Sebab kita tinggal di dalam firman yang tidak pernah gagal. We dwell in the word that never fail, my friend. Kita ada di dalam firman yang tidak pernah gagal. Bahkan apa yang saya pelajari, yang saya sudah bagikan kepada Anda. Sifat daripada Tuhan, sifat daripada firman selalu memulihkan. Nah, kalau ada bagian-bagian yang dirusak oleh dosa, begitu kita tinggal di dalam firman, maka bagian-bagian yang rusak itu akan dipulihkan kembali. This is the season of restoration. 2019, tahun 2019, kalender Ibrani 5779 memasuki 5780. Roh Kudus dengan keras berbicara kepadaku, kita masuk di dalam penggenapan seluruh firman. God is transferring us, is migrating us. Tuhan membawa kita berpindah dari realita dosa dan maut, from the reality of sin and death. God is transferring us, transforming us. He is migrating us from the law of sin and death to the law of life, dari hukum dosa dan maut kepada hukum kehidupan. Dan Tuhan mau supaya kita mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Dan perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan baik-baik, lalu kita respon kepada apa yang dikatakan, maka kita akan jadi bukti. Kita akan jadi witness. Karena itu renungan baik-baik supaya Anda dan keluargamu, you and your family, Anda harus punya kerinduan. Me and my family, aku dan keluargaku, aku harus berpindah. Sebab ada hal-hal kemarin malam so amazing. We were discussing about the generational curse last night. Kita berbicara tadi malam tentang kutuk turunan yang kita tidak sadari. Ada kutuk turunan yang tidak kita sadari, yang dalam Alkitab disebut the secret faults. Kesalahan yang tidak kita sadari. Dan itu telah terimpartasi from generation down the line. It is the curse. Itu adalah satu keadaan di mana manusia sulit untuk keluarnya. Tapi praise the Lord, last night kita Roh Kudus bukakan bahwa kita tidak bisa lagi ada di situ. Kita tidak bisa lagi mewarisi hal-hal yang salah. We can no longer inherit the wrong inheritance. We do not want to be to receive anymore the wrong tradition, the wrong legacy, which is sin and death. That is not ours anymore. Legacy yang salah, yaitu dosa dan maut, itu bukan menjadi bagian kita lagi. Tapi yang akan kita terima, the legacy from the Lord through the word.
kita akan menerima inheritance lewat firman-Nya. Dan ini yang Tuhan mau. Wow, I'm very full on fire. Aku penuh dengan api. Sebab Tuhan mau katakan ada orang-orang yang akan Tuhan buktikan di mana mereka respon dan tinggal dalam firman. Andalah, you are the ones that God is talking about. You are the ones that God is again inviting to dwell in the word. And then you will live because you dwell in the word. Dengar baik, whatever your situation is. Mungkin Anda sakit, apapun penyakitmu, apapun situasimu, situasi keuangan kah, situasi rumah tangga kah, situasi sakit penyakit. Come on, bring yourself into the word of the Lord. Pindah. Jangan ada di area di mana dosa berkuasa atasmu lagi. Masuk di dalamnya. Lalu waktu kamu tinggal dalam firman, you speak the word. Then the word that comes out of your mouth, just exactly the same as the word that comes out of the mouth of the Lord. Ketika kamu tinggal dalam firman, sama percis. Nanti apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang sudah keluar dari mulutnya. Yaitu firman. Yang Paulus katakan apa? Firman iman. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. So this got to be a good day. This got to be a good Monday. Ini harus menjadi hari yang baik. Ini harus menjadi Senin yang baik. Ingat, apa yang kita ucapkan itu harus selaras dengan firman. Maka tidak ada yang mustahil. For the word never fail. Firman tidak pernah gagal. Dan kita tinggal di dalam keberhasilan Tuhan. Kita tinggal di atmosfer yang Tuhan katakan atmosfer keberhasilan. So diberkatilah kita semua. Dan deklarasi ini kulepaskan kepada Anda. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk ada di alam firman. Ya, kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk ada di alam firman. Itu sebabnya keep on meditating the word and keep on speak the word to the air. Mulai renungkan firman dan terus memperkatakan firman. Sebab Anda sedang memperkatakan keberhasilan atas dirimu, atas anak-anakmu, dan atas pekerjaanmu. Maka Anda akan melihat firman itu benar-benar dahsyat. Kita harus bisa jaga. Tidak boleh sama lagi hati kita, pikiran kita, even our mouth, perkataan yang keluar dari mulut. Percayalah bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan Anda sedang menerima keberhasilan dari firman-Nya. Praise the Lord. Renungkan firman ini baik-baik dan tinggallah di dalamnya. Sebab Tuhan mau 2019 adalah merupakan tahun kebaikan Tuhan. The year of His goodness. The year of His glory. Tuhan mau tahun ini kita mengalami kebaikannya. Sehingga kita bisa sebut tahun kebaikan Tuhan. Atau tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Praise the Lord. So puji Tuhan, selamat memasuki hari ini lagi. Selamat bekerja lagi. Enjoy the day with the word of God. Enjoy the day in His joy. Mari kita menikmati hari ini dalam firman dan menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. I declare to you, hidupmu, usahamu, keluargamu hari ini lagi akan mengalami sukacita Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangimu. Tidak ada. Tetapi justru kita akan mengalami masa pemulihan yang besar-besaran. Kalau di masa lalu pernah ada kegagalan. Kalau di masa lalu pernah ada penghalang-penghalang berkat. Tapi I declare to you, I declare to all of us, no more failure in our life. Tidak akan ada lagi kegagalan dalam hidup kita. Yang ada adalah hidup. Dan hidup dan secara berkelimpahan. Yang ada adalah keberhasilan. Yang ada kebaikan. Yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah pemulihan. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman ini kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Buat Anda yang ada di wilayah Jakarta, hari Kamis kita akan ada kembali pertemuan bersama-sama. Datang bersama-sama dengan kami. Enjoy the atmosphere and enjoy the word. But for you, kalau just join di channel ini, subscribe, dan yang ada lonceng itu klik di situ supaya you will always reminded. Anda akan terus diingatkan hal-hal yang baru yang kita upload di channel YouTube ini. So God bless you. Have a good day, have a good time. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with this covenant. Mari sama-sama kita katakan 3 kali. I love you, I love you, and I love you. Karena kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Praise the Lord. Amen. Amen. Yes. Woo. Hallelujah.